Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dipenuhi kegembiraan yang luar biasa saat menggelar perhelatan besar Robo-Robo. Acara spektakuler ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting termasuk Bupati Kubu Raya Haji Muda Mahendrawan, anggota DPRD Bapak Syarif Abdullah Al-Kadri, serta Sultan Pontianak ke-9, Bapak Syarif Mahmud Melvin Al-Kadri, dan sejumlah pejabat tinggi lainnya. Momentum istimewa ini membawa keceriaan tak terlupakan bagi masyarakat setempat. Suasana penuh semangat dihiasi oleh atraksi pencak silat dari Perkumpulan Seni dan Budaya Beladiri Pukul 7 Silat Kampung, menyatukan budaya etnis Pontianak Kubu Raya binaan Camat Sungai Kakap Bapak Junaidi Sos. Rusmika Jayusman, yang juga akrab disapa Pak Meng, memegang peran ganda sebagai ketua umum dan guru besar di perkumpulan ini, dan Ismail Jayusman menjabat sebagai ketua pelaksana harian dan pelatih, sementara Andi Syafarudin dan Edi Ruslan BA menjabat sebagai ketua dan sekretaris Dewan Penasehat. Dalam pelaksanaan Robo-Robo tersebut tak hanya mempertontonkan atraksi pencak silat, tetapi juga menampilkan tarian barongsai, dan kelompok hadrah, serta drum band yang memukau. Acara tersebut juga menampilkan lomba sampan bidar yang diadakan Partai Nasdem yang disambut meriah oleh para peserta dan ribuan penonton. Ini adalah bentuk apresiasi terhadap kebudayaan lokal yang berakar kuat di Kecamatan Sungai Kakap. Dengan demikian, Robo-Robo lomba sampan bidar bukan hanya sebuah acara politik biasa, tetapi sebuah perayaan budaya yang mempersatukan masyarakat dalam semangat kebersamaan dan kegembiraan. Partai Nasdem telah membuktikan bahwa politik bisa lebih dari sekedar retorika, dan bahwa kebudayaan adalah salah satu cara untuk menghubungkan rakyat. Bupati Kubu Raya Haji Muda Mahendrawan, yang hadir dalam acara ini, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap semangat dan kerja keras masyarakat setempat dalam menyelenggarakan Robo-Robo yang meriah ini. Ia berharap acara ini akan menjadi tradisi yang memperkuat persatuan dan kebersamaan di wilayah tersebut serta menjalin silaturahmi yang erat antara pemerintah daerah dan masyarakat. Robo-Robo tidak hanya sebagai hiburan semata, tetapi juga sebagai wadah untuk mempererat tali silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat serta sebagai bukti bahwa kebudayaan dan tradisi lokal tetap hidup dan berkembang di tengah arus modernisasi, katanya. Rusmika Jayusman kerap disapa Pak Meng Ketua Umum merangkap sebagai guru besar di perkumpulan ini didampingi Ismail Jayusman Ketua Pelaksana Harian merangkap jadi pelatih serta Ketua Dewan Penasehat Andi Syafarudin dan Sekretaris Dewan Penasehat Edi Ruslan BA. Ia mengatakan sangat bersyukur hari ini dapat hadir di tengah-tengah Bapak Bupati Kubu Raya Haji Muda Mahendrawan, anggota DPRD Bapak Syarif Abdullah Al-Kadri, Sultan Pontianak ke-9 Bapak Syarif Mahmud Melvin Al-Kadri, dan sejumlah pejabat tinggi lainnya. Ini semua berkat bimbingan Bapak Junaidi Sos Camat Sungai Kakap selaku pembina kami di Perkumpulan Seni dan Budaya Beladiri Pukul 7 Silat Kampung, menyatukan budaya etnis Pontianak Kubu Raya, katanya. Ia juga berjanji untuk berdedikasi penuh dalam menjalankan tugasnya sebagai ketua umum dan guru besar, serta bersama timnya, mereka akan bekerja keras untuk memajukan perkumpulan ini ke arah yang lebih baik, katanya. Acara ini merupakan langkah awal yang penting dalam perjalanan perkumpulan ini menuju prestasi yang lebih gemilang di masa depan. Dengan semangat yang menyala-nyala, perhelatan Robo-Robo ini sukses menyambut kedatangan Bupati Kubu Raya dan rombongan, memberikan hiburan tak terlupakan bagi semua yang hadir, katanya. Acara Robo-Robo ini Pak, ya, kedepannya seperti apa kira-kira? Ini memang sudah jadi magnet ya dari sejak dulu. Ketika Robo-Robo ini kan menjadi tradisi dan sekaligus turun-temurun. Nah, ini tujuannya memberi ketenangan karena semuanya menolak bala dan doa selamat. Jadi prinsipnya sebenarnya ini untuk saling membahagiakan dan semuanya pada hari ini dulunya terus menerus dilakukan, dan hari ini kita melihat kita ngemasnya dalam perspektif ini bisa memperkuat ekonomi rumah tangga masyarakat karena pariwisatanya, hasanahnya ini kan menjadi menarik dan dikemas juga dengan adanya lomba sampan, kemudian ada kegiatan-kegiatan tambahan lain dan ekonomi kreatif, misalnya pertunjukannya, baik itu tarian, baik itu fashionnya, baik itu kulinernya, itu yang saya kira perlu diperkuat terus karena memang di sini secara alamiah itu terbentuk sendiri ya pasar ketika Robo-Robo ini lebih tinggi lah perputaran ekonominya karena memang daerah sini memang perputaran ekonomi cukup bagus karena sumber perikanan, sumber peternakan, sumber pertanian juga hasil pangan dan
ini juga membuat UMKM kita semakin bergeliat jumlahnya yang mengolah gitu ya. Nah, otomatis ini salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di tidak hanya Kuburaya tapi Kalbar juga, karena sumber tadi yang hari ini kita juga di Kuburaya itu berdasarkan data itu indeksnya harga itu artinya biaya hidup rendah, berarti kita itu berkontribusi untuk inflasi yang ada di Kalbar ini sangat besar karena terendah kita, berarti kan sumber pangan itu sudah semakin baik kepada masyarakat dan rumah tangga itu sudah semakin tidak kesulitan kemandirian pangannya. Nah, ini kan dengan banyaknya antusias masyarakat Bapak ya, jadi Bapak bilang ada seni dan lain-lain. Apa Pak yang harus diperbaiki dari tempat ini sendiri Pak? Infrastruktur sudah pasti, namun saya kira nanti seperti melalui Pak Sarim Abdullah ini sudah terus-menerus melakukannya setiap waktu. Dan mudah-mudahan selain karena jalan juga yang tembusan dari sini, itu juga pesisir yang dari Inpres ini, tapi juga mudah-mudahan ke depan waterfrontnya di sini bisa diperkuat. Dan itu saya kira sudah saya masukkan usulan lewat perjuangan beliau, karena memang butuh anggaran yang besar. Kalau anggarannya besar, kabupaten pasti tidak mampu. Hanya bisa nanti dari pusat atau provinsi yang bisa menginjeksinya. Nah, karena kalau pariwisata ini harus keroyokan memang, semuanya ngepung dari pusat, provinsi, kabupaten, dan kita perkuat. Tapi desa yang sudah bagus tatanannya inilah yang sebenarnya modal sosial yang sangat luar biasa. Apalagi keberagaman di Kuburaya kan dari dulu sudah sangat baik sekali, antar etnis budaya itu sudah tidak ada persoalan dan semuanya memahami, memperkuat pelayanan, dan desa juga tata kelolanya sudah baik, sehingga semua proses-proses hubungan relasi sosial dan sebagainya juga ini mempengaruhi semuanya, sehingga masyarakatnya itu lebih produktif. Kecamatan Kakap ini termasuk pusat pertumbuhan ekonomi yang kedua di Kabupaten Kuburaya setelah Sungai Raya, jadi otomatis kontribusinya besar memang bagi Kuburaya dan tentu Kalimantan Barat juga. Kalau pesan pertanyaan terakhir Pak, pesan untuk generasi muda terhadap acara ini apa Pak? Ya, generasi mudanya makanya acara ini selalu makanya agenda ini terus kita perkuat dan mudah-mudahan nanti bisa dikemas terus. Anak-anak mudanya tidak terlepas nih dan diajak terus melalui lomba-lomba, melalui berbagai kesenian, melalui pertunjukan, melalui ekonomi kreatif tadi, kuliner dan pemberdayaan UMKM, supaya dia dapat peluang kan. Era sekarang ini kan era sharing ekonomi, jadi semuanya itu tidak ada yang menguasai dari hulu ke hilir, semua harus sama-sama. Dengan keahliannya masing-masing, lintas generasi dia saling ada event seperti IO juga, siapa yang melakukan mengambil media gambarnya, siapa yang peran kepada kulinernya, siapa yang peran. Nah, ini semua saya kira passionnya semuanya, pertunjukannya dan sebagainya bisa kolaborasi. Kan ini eranya pasti kolaborasi. Kalau era sekarang, jadi kesempatan anak muda akan besar sekali di situ. Lagi? Ya, jadi robo-robo ini merupakan budaya yang positif. Saya kira karena robo-robo ini merupakan tradisi yang sudah ratusan tahun sejak zaman kerajaan dulu ya. Jadi saya kira ini tradisi yang terus-menerus bisa dikembangkan. Karena memang tidak semua daerah, semua wilayah, bahkan di Kalbar juga tidak semua kabupaten kota yang melaksanakan secara ramai seperti ini. Hanya ada 2 kabupaten Kuburaya dengan Kabupaten Mempawah. Dan ini saya kira sangat positif. Pertama, melestarikan budaya. Yang kedua, tentu dengan ini akan tumbuh UMKM, juga ada perputaran ekonomi di sini. Maka ini saya kira dikemas nantinya secara baik, tentu akan menarik. Ya, di antaranya sekarang ada lomba sampah, kemudian juga mungkin dikemas dengan kegiatan-kegiatan perlombaan yang lain atau seni budaya yang lain yang bisa dikombinasikan menjadi satu dalam satu kegiatan seperti ini. Jadi saya kira tentu ini salah satu juga untuk daya tarik, apalagi Kakap ini dengan lokasi yang cukup baik ya, tinggal bagaimana penataannya ke depan. Artinya ya tentu nanti mungkin kita di pinggir laut ini kita tata lagi,
kemudian di seberangnya ada pulau yang cukup bagus. Saya kira ini bisa kombinasi nanti ke depan. Tentu ini harus menjadi perhatian. Perlombaan sampan bidar yang diadakan oleh Partai Nasdem, Piala Seri Pertemuan Cup. Pesertanya semuanya 21 peserta dari berbagai macam daerah, Bang, khususnya di Kuburaya. Bang, syaratnya ini apa aja nih sih, Bang? Apakah yang dinilai ragamnya, sendinya, atau kecepatan? Ini pacu kecepatan, Bang. Siapa yang cepat, dia yang menang, Bang. Karena ini lomba, bukan keterampilan kayak biasa. Dan untuk piala yang disiapkan dari kegiatan ini, Bang, pialanya juara satunya 5 juta, juara duanya 3 juta, juara tiganya 2 juta, juara 4 1 juta. Bang, ini yang keberapa kalinya nih, Bang? Ini untuk yang kedua kali, Bang. Tahun kemarin kita juga mengadakan, alhamdulillah yang ini yang kedua kalinya. Bang, artinya ini hanya melibatkan orang Kakap sendiri atau daerah lain juga ada ikut? Ini kita buka umum, Bang. Pendayungnya kita buka umum, bebas. Dari daerah manapun bisa. Terakhir bocoran mungkin ada dari daerah mana, Bang? Dari Sulu ada, dari Sulu ada. Ya, dari Kuburaya itu dari Rasau ada, dari Kecamatan Sungai Kakap lah khusus dari masing-masing desa. Regu yang dipersiapkan ini berapa banyak nih, Bang, dalam satu sampan? Satu sampan itu ada 8 pendayung, Bang. 10 pendayung, 2 itu cadangan. 8 pendayungnya 8. Lintasan yang dilalui, Bang? Lintasan dilalui sekitar 900 meter. 100 meter ya? Ini tinggal 3 menit. Pasar ini kan merupakan Kami beritakan lagi kepada seluruh robo-robo peserta lomba yang memasuki babak 8 besar, yaitu babak pertandingan ini, segera mempersiapkan diri dan menuju ke garis start, uang itu memutar. yang mana lintasannya atau nomor yang dijual lintasannya mungkin sudah diberitahu masing-masing official dan manajernya. Memang buat tahunan mereka dari UMKM itu. Jadi masing-masing official dan manajernya memberitahukan kepada atletnya Harapan kami jalur yang mana. Nah, baru menuju ke garis start. yang ini Bukan di sana kami sudah yang terlibat di sini ini untuk dari Kakap sendiri atau ada juga dari jalur-jalur luar untuk pedagang itu Delapan banyak besar ini. dari luar, dari masyarakat Kakap yang berdatangan. Ini rencana berapa lama nih, Pak, habis? Ya, kalau kita sih memang dari penelitian penyelenggaraan hanya 1 hari, 1 malam. Mungkin dari pedagang mau berlanjut sampai 1 minggu ya silakan. Jadi terbuka usaha pedagang berjualan 1 minggu. di robo-robo ini memakan berapa hari sih, Pak? 7 hari kan? 1 hari. Tapi selepas itu kan kalau masyarakat memang untuk berjualan mungkin kami beri waktu. Dan kami beritahukan untuk babak 8 besar ini berarti ada 8 peserta. Pemerintah desa sendiri atau mereka inisiatif? Yang lintasan pertama, lintasan 1, Pemuda Kaplas 1, Pedagang kaki 5. dan lintasan 2, Mama Putra Arang Lindung 2. Ini gratis, Pak, ya? Dan lintasan kedua, Itu penyewaan antara Pemuda Kaplas 2, lintasan 1, Naga Putih A, lintasan 2. dia enggak tahu. Dan pelepasan ketiga, Taruna Muda. Kalimantan Barat, Tim Media Kalbar mengabarkan.